Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Praktik Statistik tahun akademik 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan, saya Suliarti Kristira Wulandari, NIM 230 dari kelas ES4E. Diberikan soal bahwa seorang peneliti ingin mengetahui seberapa besar sumbangan efektif SE antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Untuk itu, diambil sampel secara random di bagian operator sebanyak 30 subjek dengan data sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa dalam tabel tersebut terdapat 30 sampel. Sebelum ke pokok pembahasan, kita terlebih dahulu harus merumuskan hipotesis, di mana dengan HO tidak ada pengaruh antara motivasi kerja X dengan prestasi kerja Y, dan HA ada pengaruh antara motivasi kerja X dengan prestasi kerja Y. Selanjutnya, langsung saja kita praktik menggunakan SPSS. Setelah kita membuka lembar kerja SPSS, lalu kita ini pada kolom name, pada baris pertama kita isi X, kemudian pada baris kedua kita isi Y, kemudian untuk label, untuk baris pertama kita isi motivasi kerja, kemudian pada baris kedua kita isi prestasi kerja, Nah, karena pada soal tadi tidak ada 0 angka di belakang koma, maka untuk desimalnya ini kita buat 0. Kemudian pada measure kita pilih yang scale. Selanjutnya, jika telah selesai, kita klik data view. Nah, untuk data view ini, dari tampilan data view kita dapat lihat yaitu ada variabel X dan variabel Y. Nah, untuk input data ini, caranya itu sama ketika kita input data pada MS Excel. Dengan ketentuan untuk variabel X ini kita isi dengan motivasi kerja, dan untuk yang variabel Y kita isi dengan prestasi kerja. Nah, teman-teman perlu diingat ya, saat memasukkan data penelitian ini harus dilakukan dengan teliti dan cermat, karena jika terjadi kesalahan pada proses penginputan ini, maka output SPSS tidak akan mengeluarkan hasil yang akurat. Nah, setelah yakin data yang kita masukkan telah sesuai, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji regresi. Nah, sebelum melakukan uji regresi, sebelumnya kita lakukan uji normalitas data terlebih dahulu untuk mengetahui data itu telah berdistribusi normal atau belum. Caranya yaitu kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Nah, kemudian akan muncul tabel explore seperti ini. Kita masukkan variabel ini kepada dependent list. Caranya yaitu dengan mengklik tanda panah berikut. Kemudian kita klik plots. Kita centang yang normality plot with test, kemudian klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, kemudian akan muncul tabel output seperti ini. Kita lihat yang kemudian muncul tabel output sebagai berikut. Kita lihat yang test of normality. Kita lihat pada tabel Shapiro-Wilk, kita lihat bahwa nilai sig ini lebih dari 0,05. Maka dapat kita ketahui bahwa data tersebut telah berdistribusi normal. Setelah kita melakukan uji normalitas, selanjutnya yaitu kita melakukan uji regresi linier sederhana. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita klik yang linear.
Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Kemudian masukkan variabel motivasi kerja X ke dalam kotak independen dan prestasi kerja Y ke dalam kotak dependen. Setelah itu, untuk metode ini kita pilih enter. Setelah itu, kita klik OK. Nah, kemudian kita peroleh hasil output sebagai berikut. Di mana di sini ada 4 tabel, yaitu yang pertama tabel variabel insert remove, yang kedua tabel model summary, yang ketiga tabel ANOVA, dan yang terakhir yaitu tabel koefisien. Setelah melakukan uji SPSS diperoleh output yang pertama yaitu output bagian variabel entered atau remove. Dapat dilihat bahwa tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel motivasi kerja sebagai variabel independen dan prestasi kerja sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua yaitu model summary. Kita lihat tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R sebesar 0,999. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinan atau R square sebesar 0,998 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi kerja terhadap variabel terikat atau prestasi kerja adalah sebesar 99,8%. Kemudian output bagian ketiga yaitu ANOVA. Nah, pada umumnya untuk ANOVA itu digunakan untuk regresi linear berganda. Tapi dari output tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 12675,744 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dan tabel output yang terakhir yaitu tabel koefisien. Kita lihat bahwa nilai konstan A yaitu sebesar 0,120, sedangkan nilai koefisien regresi sebesar 1,009. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat motivasi kerja X, maka prestasi kerja atau Y akan meningkat sebesar 1,009. Sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,120 ditambah 1,009X. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi SIG sebesar 0,000 kurang dari probabilitas 0,05 dan nilai T hitung sebesar 112,587 lebih besar dari T tabel yaitu 2,048, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh motivasi kerja X terhadap prestasi kerja Y. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Sekian dari video ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.